قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ni'matan maqbulun katsirun minan nas nasihat wal farq. Para jemaah semuanya, kita bersihkan ya. Kemarin saya sempat menyampaikan bahwa tema yang kedua kalinya tentang taubat. Salah satu doa yang paling diqali di sepanjang ritual Ramadan adalah doa yang berbunyi Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, innaka sesungguhnya ya Allah afuwwun, maha pemaaf, maha penghapus dosa. Jadi Allah bukan hanya saja menutupi dosa. Kalau ditutupi berarti masih ada ya, cuma ditutupi. Ini mah dihapus betul-betul pemutihan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini meluluh lantahkan dosa-dosa yang saja kita berbuat selama ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah semuanya, salah satu fasilitas atau jalan yang sudah Allah sediakan buat kita untuk menjemput ampunannya adalah dengan cara taubat. Diambil dari kata taba yatubu taubatan, maknanya kembali. Kalau dibuat ilustrasi, orang yang taubat itu sebetulnya adalah orang yang dulunya pernah dekat dengan Allah. Dikarenakan dosanya, maksiatnya, akhirnya dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilustrasi ini diambilkan oleh beberapa Al-Quran ayat 19, 20, 21 surat Al-A'raf. Contohnya ketika Allah berfirman kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, wala taqrabu hadhihi syajarah, hai Adam dan Hawa, jangan engkau dekati pohon ini. Kalimatnya hadhihi syajarah, pohon ini. Kalimat ini itu isyarat dekat apa jauh? Dekat ya, dekat. Kemudian iblis memprovokasi, hai Adam, Allah ini sentimen sama kamu biar kamu ini tidak kekal di surga. Sudahlah, dekati pohon itu, makanlah buahnya. Antakuna malakain, engkau akan jadi malaikat. Autakuna minal khalidin, atau minimal engkau akan kekal di surga. Bla 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 bla. Iblis menggoda, membujuk, merayu, sehingga akhirnya Adam dan Hawa terbujuk. Bukan hanya mendekati, lebih-lebih mencicipi buah terlarang itu. Kemudian apa bunyinya setelah itu? Kata Allah, alam amhaquma antilkum asyajarah, bukankah kalian berdua sudah aku larang untuk tidak mendekati pohon itu? Itu kalimatnya jauh apa dekat? Jauh. Sebelum Nabi Adam melakukan kesalahan, hadhihi syajarah, pohon ini. Setelah melakukan kesalahan, kalimatnya antil syajarah, pohon itu. Apa yang dapat kita simpulkan di sini? Dosa maksiat itu menyebabkan kita jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari rahmat Allah, jauh dari ridha Allah, jauh dari berkahan hari-hari yang menyertai kita. Makanya untuk kembali dekat dengan cara taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah taubat, uniknya Pak, kalau kita tobat, yang
yang tobat bukan hanya kita, Allah pun tobat. Fatalaqa Adamu min rabbih bi kalimatin fataba alaihi. Allah pun kembali. Kan makna tobat itu kembali, cuma konteksnya beda. Salah satu asma Allah itu adalah At-Tawwab, adalah zat yang maha menerima, berkali-kali menerima taubat. Bukan hanya saja menerima taubat, tapi berkali-kali menerima taubat. Kenapa berkali-kali? Karena yang taubat pun berkali-kali melakukan kesalahan. Betul? Taubat lagi, salah lagi, taubat lagi, salah. Allah boleh asma At-Tawwab, berkali-kali menerima taubat. Maka kita jadikan Ramadan ini momen untuk menghancurkan, meluluh lantahkan, memborbardir dosa-dosa yang kita perbuat selama 11 bulan ke belakang. Mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul mengkuras habis dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Heran Pak ya, heran. Kalau Ramadan datang, kita berada di dalamnya sampai pun dosa kita belum diampuni. Itu logikanya orang-orang Sawan itu heran. Kok bisa? Kok bisa bulan Ramadan yang disebut dengan Syahrul Maghfirah, dia melewati hari-hari Ramadan sampai habis, sampai tamat, sampai full, dosanya masih ada, bahkan meningkat. Alhamdulillah min dzalik. Logika sederhana, kalau ada rumah kebakaran, bakar, apinya sangat besar, di dalamnya ada api, di luarnya juga begitu. Ada orang yang masuk dari pintu utama sampai pintu belakang, dia tidak kebakar, badannya tidak terbakar, tidak merasa panas. Mustahil kan? Mustahil. Logikanya orang soleh, Ramadan ini bulan Maghfirah. Kalau dia berada di bulan Ramadan, melewati hari-hari Ramadan sampai full, sampai habis, kok dosanya enggak diampuni? Ini heran ini. Ngapain aja selama Ramadan? Makanya harus mengatakan bu'dan liman adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Celaka, rugi orang yang menemukan Ramadan, Allah pertemukan dengan Ramadan dengan keadaan sehat walafiat, panjang umur, segar bugar, tetapi dia tidak diampuni oleh Allah, tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lam yughfar lahu bihi. Kalau seandainya di Ramadan saja dia nggak bisa mendapatkan ampunan Allah, pamata kata dalam hadis di situ, mau kapan lagi? Lompongnya kalau di bulan Ramadan aja dia nggak dapat ampunan Allah, mau di bulan mana lagi sih? Kan begitu. Maka momen Ramadan ini kita jadikan bulan di mana kita betul-betul mengharap ampunan Allah, meminta pengampunan dari Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dosa kita banyak. Ya, Nabi Adam melakukan kesalahan, diusir dari surga. Kita berkali-kali salah, ingin masuk surga. Para hadirin jamaah rahimakumullah, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan melalui kultum kali ini. Kalau kultum yang namanya kultum itu kan cuma kuliah 7 menit. Kalau kumat kuliah 5 menit. Kalau kupat kuliah 4 menit. Ada lagi 3 apa? Kuliah 3 menit itu apa? Kuliah 3 menit. Lagi paling kecil kuat kuliah 2 menit. Yang nggak dapat apa-apa cuma mukadimah doang, kusut kuliah 1 menit. Insya Allah kali ini lebih dari 7 menit insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian barangkali mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.